Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat yang termulia di muka bumi ini, yaitu Baitun min Buyutillah, salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajrin hajjin taman hijjatuhu. Siapa saja yang hadir ke masjid ya dalam rangka tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Apa ganjarannya ya Rasulullah? Sungguh ganjarannya adalah seperti orang yang pergi haji yang sempurna. Dan mudah-mudahan kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran haji yang sempurna pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila di antara kita mungkin ada yang kurang sehat, baik di rumah maupun di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf, malam ini saya mengajar kitab Ad-Dardir, yaitu tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh di dalam kitab Al-Waraqat, ya, bahwasanya yang namanya ilmu itu bukan sekedar dengerin doang, bukan sekedar baca doang, ya, tapi yang namanya ilmu itu harus diulang-ulang. Di dalam kitab Waraqat tersebut dijelaskan, ya, innamal ilmul murajaah. Hakikat yang namanya ilmu itu yaitu harus diulang-ulang. Ya, wa fil i'adah faidah. Di dalam pengulangan itu pasti ada manfaatnya, ada faidahnya. Yang dulu faidahnya cuma segelintir, sekarang makin lama semakin banyak. Disebabkan karena kita mengulang-ulang. Ya, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, murid daripada Al-Imam Syafi'i, beliau membaca kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i itu sampai 500 kali mengulang. Dan bahkan beliau, ya, mengamati kitab Ar-Risalah tersebut, ya, mulai dari sudah 50 tahun silam. Kenapa? Karena setiap pengulangan itu ada faedahnya. Setiap pengulangan itu ada manfaatnya yang sebelumnya dia kurang mengerti menjadi mengerti. Oleh karena itu, kitab Ad-Dardir ini sering orang tua saya baca ketika masuk bulan Rajab. Ya, beliau minta bulan Rajab, ya, baca kitab Ad-Dardir. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimahullah wa adaman bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr indal baitil muttaji'an baina rajulain idza atahu Jibril wa Mikail wa mahuma malakun akhar. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ya, subhanalladzi asra, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Apakah malaikat, jin, manusia? Ya, tapi manusia, dan manusia ini adalah manusia yang luar biasa. Bi abdihi lailan. Ya, perjalanannya enggak lama-lama, cuma semalaman. Ya, ada yang mengatakan 3 jam doang, ada yang mengatakan cuma 4 jam doang.
Ya, bahkan malaikat Jibril mengatakan pantatnya atau bekas duduknya Rasulullah SAW masih hangat. Rasulullah SAW udah sampai di situ. Ya, ini perjalanan yang sangat singkat, tapi kalau menurut logika manusia nggak masuk akal. Ya, yang hanya masuk akal pada waktu itu hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Shadaqta ya Rasulullah. Bahkan ya, lebih dari Isra dan Mi'raj saya yakin banget kalau yang dijalankan Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa tuh. Ya. Nah, cerita ini adalah merupakan, atau kisah ini adalah merupakan kisah yang sangat spektakuler. Ya, yang artisnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Idul Adha, artisnya siapa? Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan istrinya Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar. Kalau ini Nabi Muhammad saja. Ya, dengan dibantu oleh malaikat. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut? Untuk apa? Ya, manfaatnya sangat luar biasa. Ya, nanti kita akan lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr inda baitil muttajian baina rajulain idza atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang santai di bawah naungan ya langit yang begitu cerah dengan bintang-bintang yang bertebaran dengan warna-warninya, dengan bulan yang begitu indah bercahaya, ya, yang bertepatan pada tanggal 27 Rajab 11 kenabian. Tiba-tiba Rasulullah SAW yang ditemani oleh dua sahabatnya, yaitu Ja'far bin Abu Thalib dan pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan Mikail. Ada yang ngintil situ malaikat atau lagi yang namanya Israfil. Ya, kemudian Rasulullah SAW ya fahtamaluhu hatta jauh bihi Zamzam. Rasulullah SAW diminta untuk ikut oleh malaikat Jibril kemana? Ke dekat sumur Zamzam. Ya, pastalqahu ala zuhrihi fatawallahu minhum Jibril. Ya, disitulah Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW dibedah. Dia punya dadanya. Ya, ada yang mengatakan bahwa fi riwayatin furijasaku baiti. Ada yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bukan di situ, Ustaz, tapi di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani ini adalah nama poyokan. Ya, nama poyokan. Nama aslinya adalah Fahitah. Ya, Fahitah binti Abi Thalib. Ya, empoknya Ali bin Abi Thalib. Empoknya Ali. Ya, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ malaikat Jibril menyingkap. Dia punya rumahnya itu, dia punya apa? Pelaponnya. Ya, sakfu baiti. Sakfun itu pelapon. Kalau bahasa orang Indonesia yang fasih ngomongnya sakfun. Kalau orang Arab yang kurang fasih namanya asegaf. Ya, kan kita sering dengarnya asegaf gitu ya. Habib Abdurrahman Asegaf itu artinya sakun tuh, cuma fa diganti al-ghain as-sagaf, ya, segaf, ya. Itu disingkap, lalu malaikat Jibril masuk ke dalam kamarnya. Di situ Rasulullah SAW sedang nginep, ya. Jadi riwayat yang lain itu Rasulullah SAW dibedah di mana? Di rumahnya Ummu Hani, sepupunya Rasulullah SAW sendiri. Ya, fasyaqqa min sughratin nahrihi ila asfali batnihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dibedahnya mulai dari mana? Dari
data, ya di bawah lubah. Tahu lubah? Lubah tuh yang kerongkongan tuh yang bolong nih. Kalau orang kurus kelihatan lubang kayak lubang gitu ya. Dibedah dadanya sampai di bawah perut atau di bawah pusar, ya. Summa qala Jibril, kemudian ya malaikat Jibril ini berkata kepada siapa? Mikail, tuni bitostin mimma Zamzam kaima utahhiru qalbahu wa ashrah sadrahu. Minta dibantu oleh Mikail untuk mengambil air Zam-Zam dengan sebuah bejana. Kalau bahasa istilah kate lah, ya. Namanya Rasul Jibril ini adalah sebagai dokter bedahnya, dan Mikail ini adalah ya asisten dokter bedah. Tuh kadang-kadang kalau kita lihat orang lagi bedah gitu tinggal begini gitu ya. Ambil guntingnya mana sini, pisaunya mana sini, jarumnya mana sini, begitu kan? Sendoknya mana sini gitu kan? Nah itu tuh, ya, yang nyiapin ya barang-barangnya, perlengkapannya itu malaikat Mikail. Yang mundar-mandir ngambilin air itu adalah Mikail. Untuk apa? Untuk dibersihkan ya hatinya Rasulullah. Nah ini Rasulullah SAW dibedah yang ketiga kali nih. Yang pertama ketika Rasulullah SAW lagi main-main, pada waktu itu umur 4 tahun. Ya, masih rawatan ya oleh siapa? Oleh Halimah Sa'diyah. Ya, umur 4 tahun. Dibersihin hatinya. Dibuangin rasa yang namanya iri, dengki, sum'ah, ya, dan yang lain-lain. Kemudian dibedah lagi ketika umur 10 tahun. Masa taklif, masa di mana ya orang Islam itu diberikan beban syariat, wajib sholat, wajib puasa, ya, wajib mengerjakan hal-hal yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita pernah sering dengar gitu ya, kalau kita belajar ngaji ya umur 7 tahun udah suruh ajarin sholat. Nanti kalau udah umur 10 tahun dia nggak sholat, diapain? Disabetin, jewer, macam-macam dah. Itu tergantung orang tuanya masing-masing, ya, seperti itu. Masa taklif. Kemudian yang ketiga ketika masa umur 40 tahun, ya, di mana Rasulullah SAW ya ingin dijadikan sebagai nabi. Nah, ada juga yang keempat ketika umur 51 tahun untuk berangkat ke mana? Ya, Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kembali lagi. Fastakhraja qalbahu wa ghasalahu salasa marratin wa nazama kana bihi min adza. Kemudian Rasulullah SAW dia punya hati dikeluarkan hatinya oleh malaikat Jibril, fa ghasalahu salasa marrat. Dicuci 3 kali berturut-turut dengan air yang diganti. Jadi ambil air pakai bejana, dicuci, lalu dikumbah, dibuang, diambil lagi air, ya dicuci, artinya yang kedua sampai ketiga. Nah itu ya berulang kali ganti airnya. Untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati tersebut. Ya sebagaimana kita sering dengar dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya yang namanya di dalam fil jasadi mudghah, ada di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, segumpal daging, idza salahat, apabila segumpal daging tersebut baik, ya, salahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuhnya juga akan baik, ya. Dia punya jasadnya juga menjadi baik. Jadi semuanya tergantung ya segumpal daging tersebut. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging tersebut jelek, buruk, kurang baik, ya, fasadal jasadukul luhu, maka seluruh tubuhnya pun juga jelek, nggak bagus, sakit-sakitan, ya, suka gerendeng kalau ngelihat ada orang punya mobil baru,
Ada orang punya mobil baru, meriang. Ya, punya TV baru, meriang. Apa itu namanya itu? Iri. Iri hati, dengki. Ya. Ala wahyal qalbu. Nah, segumpal daging tersebut disebut adalah kolbu, hatinya. Makanya mesti bersihin hati ini. Hati kita mesti bersih. Ya, jangan sampai ada sifat sum'ah macam-macam. Ya, bahkan ada seorang ya sahabat Rasulullah SAW ahli surga. Rasulullah SAW ketika habis sholat mengatakan, alhamdulillah kita kedatangan orang ahli surga. Para sahabat yang lain berkata, yang mana sih ahli surga? Tadi ada, ntar juga ada lagi, ntar habis sholat ada lagi. Cuma Rasulullah SAW nggak ngomong siapa tuh ahli surganya tuh. Ya, akhirnya Rasulullah SAW ya mengatakan barusan ahli surga datang lagi tuh. Akhirnya para sahabat nyari, oh kayaknya ini nih. Ya, akhirnya ditelusurin tuh rumahnya itu ya, orang tersebut. Ya, lalu dia bikin spekulasi. Assalamualaikum, salam. Ya, ada apa ya? Saya mau numpang tidur, nginep boleh nggak? Di rumah diomelin sama orang tua mulu. Ya, saya dibilang gerecokin macam-macam. Dah boleh nggak nginep? Boleh, silakan nginep. Dia nggak tidur tuh, dia ngintipin aja tuh orang yang dianggap itu ahli surga. Diliatin malamnya, tahajudnya kayak gimana sih? Kagak tahajud. Siangnya sholat, habis sholat aja begitu biasa. Ini sama kayak saya nih. Ya, kayaknya nggak ada yang spesial nih. Tapi dia ahli surga kata Rasulullah SAW. Kalau sudah Rasulullah mengatakan dia ahli surga, maka benar-benar dia itu adalah ahli surga. Ketika pulang ditanya tuh sama yang ahli surga tersebut, kisah anak mau kemana? Kok buru-buru banget mau pulang? Kebetulan antum nahan saya pulang nih. Saya mau bertanya. Rasulullah SAW mengatakan ketika tadi habis sholat, bahwasanya ada orang ahli surga di antara kita. Ya, saya telusuri 3 kali, ternyata engkau nih. Apa sih? Ya, yang membuat, ya amalan apa sih yang membuat kamu itu dianggap oleh Rasulullah SAW ada ahli surga? Kata dia, ya saya sholat seperti biasa, sebagaimana Anda lihat, setiap harinya saya seperti biasa. Nggak mungkin nih, pasti ada sesuatu yang Bapak simpen nih. Oh, kalau seandainya saya, ya, ada yang fitnah, ada yang jahilin saya, ada yang fitnah saya, ada yang ngomongin saya, ada yang bikin saya kesel dan bikin saya marah, saat itu juga saya maafin. Ya, ini orang seperti ini bisa memaafkan karena apa? Karena yakin yang semua yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ya bisa orang kendalikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Untuk apa saya bawa-bawa, saya pikirin, saya pendem di hati, saya marah sama dia, sedangkan emang itu Allah yang tentukan. Ya, makanya di sini dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jadi hatinya itu memang benar-benar bersih. Coba kita perhatikan Rasulullah SAW ketika ke Taif bagaimana. Ya, ketika ditimpuki, disambitin, difitnah, dicaci maki, diembargo dan sebagainya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Maafin. Ya, semuanya dimaafin. Sesungguhnya orang-orang tersebut tidak tahu. Kira-kira kita bisa begitu nggak? Ya, kita gerendong, dia yang mukul saya nih, dia yang nyambit saya, ya, nyambitin saya, sambit lagi. Ya, tapi ini Rasulullah tidak. Nah, itu yang dibuangin tuh. Sifat-sifat itulah dibuangin oleh malaikat Jibril di dalam hati Rasulullah. Ya. Summa utiya bitasti min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fafragahu fi sadrihi wa mlahu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan lagi
Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Mikail untuk mengambil air Zam-Zam dengan bejana yang lain, yaitu bejana yang terbuat dari emas khusus. Ya, untuk apa? Nanti akan diisi dia punya dada. Apa itu? Hikmah, hikmatan wa imanan. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Jadi bijaksana di dalam menyelesaikan permasalahan. Itulah sifat Rasulullah SAW. Wa imanan, dan keimanan, ya, dimasukkan ke dalam dadanya Rasulullah SAW bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya malaikat itu ada, bahwasanya qada dan qadar itu ada, bahwasanya neraka dan surga itu ada, hak semua. Ya, fa'afragahu fi sadrihi, kemudian Jibril menuangkan ke dalam hatinya. Habis dadanya dibuka, dituangkan ke dalam hatinya. Wa ma'lahu hilman wa ilman wa yaqinan. Kemudian malaikat Jibril menuangkan lagi dengan penuh sampai hampir luber itu hatinya, yaitu sifat hilman. Apa hilman? Hilman itu adalah sifat yang lembut, sabar. Kalau mengerjakan sesuatu tuh nggak tergesa-gesa, ya, konsisten, istiqomah, itu hilman. Kemudian wa ilman, ilmu, segala ilmu Allah Subhanahu Wa Taala titipkan di dalam dadanya Rasulullah SAW. Yang terbuktinya baru sekarang, ya, terbukti, oh Rasul, ternyata bulan itu ada belahannya. Oh ternyata laut itu ada belahannya antara air tawar dengan air asin. Oh ternyata air yang dibacakan itu apabila baik, maka kristalnya pun juga baik. Ya, itu ilmu Rasulullah SAW dulu yang baru kerasa oleh orang-orang zaman sekarang. Dan ilmuwan itu ngapain? Ya, meriset apa-apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu terbukti apa adanya. Ya, makanya banyak orang-orang Nasrani, Majusi, non-Muslim pada masuk Islam karena risetnya. Ya, wa islaman, dan keislaman. Summa atbaqahu summa khatama baina katifai bi khatamin nubuwah. Kemudian Rasulullah SAW dikembalikan lagi dadanya yang tadinya terbelah, dikembalikan lagi seperti semula. Kalau manusia seperti kita nih, dijahit lagi dah, diobras lagi, ditutup lagi sletingnya yang tadinya dibuka. Ya, kemudian Rasulullah SAW ditandain oleh malaikat Jibril, ya, baina katifai, di antara dua punduknya, ya, dari dua pundaknya ini, di tengah-tengahnya sini ada semacam, ya, kayak burung dara gitu, ya, ada tulisan khatamin nubuwah. Ya, apa namanya khatamin nubuwah? Ya, nabi terakhir. Summa utiya bil buraq musarrajan mulajjaman. Setelah itu Rasulullah SAW disediakan buraq, ya, kendaraan yang super canggih, lebih daripada supersonik, ya, paketannya luar biasa. Sudah disediakan dia punya pelananya, sudah disediakan dia punya kendalinya. Kan kadang-kadang orang ngasih motornya doang, BPKB-nya kagak. Berarti kan masih apa itu? Ya, masih ganjel, ya, masih digantung namanya. Ustadz, buraq itu laki apa perempuan sih? Ya, buraq itu nggak laki, nggak perempuan, sama malaikat. Malaikat itu nggak laki, nggak perempuan. Hanya saja yang namanya malaikat itu keseringan, ya, menyerupai laki-laki. Contoh seperti hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah, ketika Rasulullah SAW, ya, di dalam halakohnya para sahabat-sahabat menanyakan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ya, apa itu ini itu dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang datang, ya, asa akbaro yamud yadahi ilas samai, datang tuh, ya, sekonyong-konyong datang, duduk di depan Rasulullah SAW, kedua lututnya menyatu dengan lututnya Rasulullah SAW. Dia bertanya, apa itu ihsan? Ya, apa itu Islam? Yang kapan
terjadinya yang namanya apa? Neraka, terjadinya kiamat. Nah itu. Ya, tapi nggak ada yang tahu siapa itu yang bertanya. Ternyata yang bertanya itu kata Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Ya, jadi nyerupain siapa tuh? Nyerupain manusia laki-laki. Jangan ada yang mengatakan bahwasanya malaikat itu laki atau perempuan. Ya, begitu juga buruk. Buruk apa laki atau perempuan enggak? Ya namanya buruk udah buruk aja kendaraan. Nah, adapun ciri-ciri daripada buruk tersebut, wahwa dabbatu abyadun. Ya, dia itu adalah tunggangan kendaraan yang berwarna putih perak. Dan buruk tersebut artinya adalah kilat. Tawilun fawqal himar. Ya, dia itu tawil, tinggi, lebih tinggi daripada keledai, wadunal bagol, ya, dan lebih rendah daripada kuda atau bagol. Bagol tuh yang dia punya kaki tuh yang bulunya banyak, ya, tapi dia lebih tinggi. Dan kalau seandainya Rasulullah SAW kakinya menapak, itu nyentuh tanah. Jadi nggak tinggi, nggak pendek, ngepas, ya. Ya dawhafiru inda muntaha torfihi muttaribal uzunain. Ketika buruk itu berangkat, dia punya kupingnya itu bergetar-getar, bergoyang-goyang. Nah, kupingnya ini adalah apa namanya, kalau misalnya mobil, pesawat itu radarnya. Jadi radarnya ini sudah disetting oleh malaikat Jibril, itinerary-nya kemana sudah disetting duluan sebelum berangkat. Ini luar biasa. Iza ata ala jabali wartafat rijlahu wa iza habata irtafa'at yadahu. Apabila bertemu dengan sebuah gunung, ya, buruk itu melangkah, kaki depannya ditekuk, kaki belakangnya dilempengin. Apabila ketemu sebuah gunung, ya, turunan, maka kaki depannya dilempengin, kaki belakangnya ditekuk. Jadi kalau naik begini tuh, kalau turun begitu. Jadi stabil. Ya, kalau kita kan kuda, kita nggak begini, ya kejengkang orang. Nah, kalau misalnya turunan begini, dia ketersungkur, palanya duluan jatuh. Ya, nah stabil dia. Lahu janahani fi fahzaihi yahfizu bihima rijlahi fastas'aba alaih. Ya, adapun buruk tersebut mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa tersimpan di paha yang belakang. Ya, nggak jauh, ya, janahani dia mempunyai juga apa? Mempunyai dua sayap. Ya, beda sayapnya buruk dengan malaikat Jibril, beda. Jibril tuh, malaikat Jibril tuh besar sekali, saking besarnya satu sayap aja itu bisa nutupin cakrawala tuh, satu sayapnya. Kok bisa Rasulullah SAW bicara seperti itu? Ketika lagi Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat, ya, wujud asli daripada malaikat Jibril, ya. Fawadha'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi summa qala ala tastahi ya buraq wallahi ma raqibaka khalqun akram ala Allah minhu fastahiya hatta irfadu araqan wa qarra hatta raqibaha wa kanatil anbiya'u tarqabuha qablahu. Ini buruk nggak tahu, ya, kalau yang pengen dibawa itu adalah Nabi Muhammad SAW, ya, manusia yang paling, ya, yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dia jingkrak, akhirnya malaikat Jibril megang tuh kepalanya buruk tersebut, diusap-usap, ditanya tuh sama malaikat Jibril, ya, ala ma'rifati, dan dikasih tahu bahwasanya yang nunggangin kamu itu adalah, ya, khalqun akram, yaitu ciptaan Allah yang paling mulia. Allah minhu pastahya hatta irfadu araqan. Demi Allah, ya malaikat Jibril, sungguh aku sangat malu sekali sampai-sampai dia punya tubuhnya itu gemeter mengeluarkan, ya, apa namanya, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya buruk tersebut. Hatta raqibaha wa kanil anbiya tarkabuha qablahu. Kenapa? Karena nggak tahu.
Kalau dulu sebelum Rasulullah SAW kan Nabi Ibrahim alaihissalam pakai tuh buruk. Dikasih tahu oleh malaikat Jibril, wahai buruk, besok kamu ya dipakai untuk mengendarai Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail ya ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram. Dulu belum ada masjidnya, masih di lembah Bainas Sofa wal Marwah. Dari mana? Dari Hebron Palestina menuju ke sana. Kalau seandainya pakai kuda itu 3 bulan perjalanannya. Tapi kalau seandainya pakai buruk hanya sekejap. Di sini nggak tahu buruk, nggak dikasih tahu kalau seandainya yang naikin itu adalah Nabi Muhammad. Wajar dia jingkrak. Wa qala Sa'id bin Musayyib wa ghairuhu yadabatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil Baitil Haram. Tuh. Ya, jadi buruk ini pernah dipakai ya untuk mengendarai siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Pantalaqa bihi Jibril wa huwa yaminihi wa Mikailu an biyasarihi wa inda Ibni Sa'ad wa kana akhizu bi rikabihi Jibril wa bizamamil buraq Mikail. Ya, ini diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu didampingi oleh malaikat Jibril sebelah kanan di sayapnya, sayap kanannya, kemudian didampingi oleh malaikat Mikail sebelah kirinya. Dan di riwayat lain dikatakan bahwasanya enggak begitu, Ustaz. Ada yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ada di belakang dan malaikat Mikail ada di depan sebagai megang ya tali kendalinya. Ya. Basaru hatta balagu ardan zata nakhlin faqala Jibril inzil fasalli hahuna fafa'ala summa raqiba faqala Jibril atadri aina sallaita faqala la qala sallaita bi thayyibah wa ilaihal muhajir. Ya, kemudian Rasulullah SAW berangkat yang pertama. Ya, ketika berangkat Rasulullah SAW diturunin di sebuah kebun yang sangat luas sekali. Kebunnya itu adalah kebun kurma dan kurma-kurmanya tersebut sudah pada matang-matang, adem banget di sana. Kata malaikat Jibril, inzir fasalli. Ya Rasulullah turun, sholatlah kamu 2 rakaat. Kemudian habis sholat Rasulullah SAW berangkat lagi. Ketika di kendaraan Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah kamu tahu tadi di mana? Nggak tahu, wahai malaikat Jibril. Tadi itu adalah di Thayyibah. Thayyibah ini sekarang adalah Madinatul Munawwarah. Yang dulu namanya adalah Yasrib. Yasrib ini nama orang. Orang yang pertama ngedudukin Madinah adalah nama Yasrib. Ya, riwayat yang lain mengatakan Yasrib itu adalah sebuah kata dari kata bahasa Arab artinya jelek, fitnah, keji, kejam, sehingga berubah nama menjadi Thayyib, menjadi bagus. Sama dulu Indonesia begitu juga, Jakarta dulu begitu juga ya. Sunda Kelapa menjadi apa? Ya, Batavia, dari Batavia menjadi Jayakarta, di Jayakarta menjadi Jakarta. Sama begitu, ya. Wa ilaihal muhajirah, nanti engkau akan boyong kemari ya Rasulullah dari mana? Dari Mekah ke Madinah, pindah di situ. Fantalaqal buraq yahwiwi yadau habiru haitsu adraka zarfau. Kemudian berangkat lagi ya dengan seperti kilat sejauh mata memandang ya kemana? Ke Madian. Ini langsung saya singkat, ke Madian. Apa itu Madian? Madian itu adalah di sana ada indah syajaratil Musa. Di sana ada pohon Nabi Musa alaihis salam. Nah, di pohon Nabi Musa tersebut, Nabi Musa alaihissalam bingung setelah diuber-uber sama Firaun dan tentaranya, ya, dan diselamatkan dari Laut Merah. Bingung dia. Bingung kenapa? Dia nggak punya pakaian yang dia bawa, nggak punya harta benda. Ya, dia hanya sendiri. Dia bingung mau makan, mau tinggal di mana. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirin. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku ya sangat memerlukan sesuatu ya kebaikan yang Engkau rencanakan kepadaku.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sepaket tuh. Ya, sepaket pekerjaan, kemudian dia mendapatkan istri, kemudian dia mendapatkan anak dan mendapatkan wilayah tanah dari mertuanya sendiri. Siapa mertuanya? Adalah Nabi Shu'aib. Singkat ceritanya begitu. Kemudian Rasulullah SAW dibawa lagi kemana? Ke Tur, ke Gunung Tur. Ya, Gunung Tur ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tur ini adalah daerah dekat semenanjung Sinai. Makanya orang menyebutnya adalah Tur Sina. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diberangkatkan lagi kemana? Ke Baitul Laham. Ya, sebelum Baitul Laham Rasulullah SAW diperlihatkan. Ya, ketika di kendaraannya melihat ada gedung-gedung tinggi banget. Gedung tingginya nggak sama seperti tingginya yang ada di dunia sekarang. Paling tinggi gedung di mana? Ya, paling tinggi itu ya gedung Burj, Hotel Burj. Burj itu adanya di Dubai. Itu kalau naik pesawat tuh pasti ya dilewatin tuh. Ya, gedung Burj. Jadi di atas seperti di atas awan gitu. Ya, awan di atasnya masih ada tuh. Itu palingan berapa sih? Nggak sampai 100 itu tinggi tingkatnya. Kalau zaman dulu itu bisa 200-300 tingkat. Gimana tuh coba? Kira-kira lebih keren mana arsitekturnya tuh? Zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu. Tuh lihat Nabi Nuh alaihissalam bikin apa? Kapal, perahu. Luar biasa, arsitektur luar biasa. Bisa muat ya seluruh makhluk. Ya, tumbuhan masuk, pohon jagung, semua pohonan masuk, semua binatang-binatang masuk. Tuh, luar biasa. Bukan pohon yang cuma berapa biji doang, semua. Nggak ada yang tertinggal. Ya, semuanya masuk. Itu canggihnya, itu luar biasa itu. Ya, itu sebelum sampai Rasulullah SAW ke Baitul Laham. Apa itu Baitul Laham? Kalau orang sekarang manggilnya Bethlehem. Ya, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Siti Maryam. Ya, di Bethlehem. Nah, situlah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, Bethlehem ya, kurang lebih ya 300 meter dari Masjidil Aqsa. Ya. Idza ra'a ifritan minal jinni yatlubu bi syu'latin min nari kullam iltafat ra'ahu faqala Jibril ala u'allimu kalimatin taquluhunna ya idza qultuhunna tubi'at syu'latahu wa kharra li fihi. Kata malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW dibawa berangkat lagi, ya ada jin ifrit meledekin banget, diceblein, matanya merah, gede dia. Ya, dibanding jin-jin yang lain lebih gede dia dan lebih sangar dia. Dia selalu membawa apa? Obor, terbang-terbangan ngikutin Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya maukah kamu aku bacakan sebuah kalimat? Apabila kalimat itu engkau baca, maka jin ifrit akan tersungkur dan dia punya obor apinya padam. Apa kata Rasulullah SAW? Bala, mau wahai malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril membacakan Qul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zar'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnatil lail wan nahar wa min tawarikil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman fankabali bihi wa tabi'at syu'latahu. Setelah dibaca itu tuh ya jin ifrit ini langsung tersungkur. Kalau yang ramai tersungkur palanya duluan, ya kalau kejengkang apanya ke belakang ya, kalau sungkur depannya gitu ya. Langsung dia punya obor mati atau padam. Nah ini biasanya dibacanya oleh orang-orang mana nih? Orang pengobatan yang kerasukan, orang gila, ya, yang kena apa namanya kesenggol jin kali ya, badannya panas. Bacanya ini nih.
Iya. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuruna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana faqala ya Jibril ma hadza faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah wallahu a'lam bissawab.